Ibnu Hibban meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah qalat, beliau berkata, faqadtu Rasulullah, aku suatu ketika kehilangan Rasulullah di tempat tidurku. Lailatan, pada satu malam Rasulullah tidak ada. Kemana Rasulullah? Yang semestinya waktu itu Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah. Fa kharajtu, kemudian aku keluar. Fa idza wabil baqi, tak tahu Nabi Muhammad ada di halaman, di Baqi. Baqi itu kalau ibu-ibu umrah, amin, bapak-bapak umrah, nanti ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kubur Nabi ada di kanan kita, kalau kubur Rasul di kanan kita, maka nanti Baqi ada di kiri kita, agak maju sedikit, agak jauh. Itu Baqi al-Gharqad. Faqala, kemudian nyusul Siti Aisyah. Nabi bertanya, akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh? Aisyah, kamu datang ke sini takut kalau kamu disia-siakan oleh Allah dan Rasulnya? Ada apa kau ke sini? Kamu takut ya? Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, ini dzanantu annaka ataita ba'da nisaika. Aku kira engkau pergi kepada yang lainnya, maksudnya jatahkan jatahku, aku kira engkau pergi ke tempat lain ya Rasulullah. Kemudian faqala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, innallaha azza wa jalla, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia dan maha agung, nazala yanzilu, turun, yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, malam itu, malam ini, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaghfiru, kemudian Allah mengampuni, li aktsaro, lebih banyak dari hamba-hambanya, min adadi sya'ri ghanami kilabin, melebihi, lebih banyak daripada bulu ternaknya Bani Kilab. Jadi Bani Kilab itu adalah orang yang paling kaya dengan ternak. Kalau orang punya ternak itu bukan 100 kambing, bukan 1000 kambing, tidak tahu puluhan ribu kambing. Lah bulunya itu loh. Maksudnya itu gambaran ungkapan Nabi tentang banyaknya orang yang akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Dan turunnya Allah bukan Allah turun dari langit ke bawah begitu, karena Allah tidak butuh tempat, akan tapi Allah menurunkan rahmat yang khusus di malam nisfu Sya'ban. Allah memberikan pengampunan yang khusus. Turunnya Allah adalah turun karunia Allah, apakah itu pengampunan atau itu karunia Allah atau nikmat, Allah menurunkan itu semuanya di malam nisfu Sya'ban. Nah ini hadis yang mengatakan dhaif. Mereka mengatakan dhaif, tapi Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kemudian hadis yang kedua adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Ibnu Majah dan Imam Baihaqi meriwayatkan hadis an Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, jika datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, hidupkan malamnya, wasumu naharoha, puasalah siang harinya. Masih ingat puasa Sya'ban semuanya boleh, sunnah. Puasa nisfu Sya'ban juga boleh, bukan jadi bid'ah. Fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yanzilu fiha, turun, li ghurubi syamsi, waktu terbenamnya matahari malam nisfu Sya'ban, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaqulu, kemudian Allah menyeru, bukan Allah turun dengan zatnya lalu pindah dari tempat ke tempat. Jadi ini yang turun adalah karunia Allah, rahmat Allah, lalu Allah menyeru, ala min mustaghfirin li fa'aghfiralah, mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Ala min mustarzikin fa'arzuqah, siapa yang minta rezeki akan aku kasih. Ala mubtala, mana yang mendapatkan ujian, sakit, bencana, minta kepadaku, fa'afiyahu, akan aku beri kebaikan kepadanya. Ala kada, ala kada, ala kada, maksudnya Allah menyeru, pengen apa kamu. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim yang dikatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban juga. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan, beliau berkata bahwasanya perawinya adalah thiqat, bisa dipercaya.
Dan kalau sudah perawi bisa dipercaya, maka keluarlah hadis sahih, hadis yang bisa diterima, hadis benar. An Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan ini hadis, mau tidak mau orang yang suka membid'ahkan malam nisfu Sya'ban pun harus mentasih. Kenapa? Mereka kadang-kadang mentasih itu adalah di saat tidak ingat permasalahan khilaf antara kita dengan mereka, bisa mentasih hadis. Tapi di saat tahu hadis itu menguntungkan kita, kadang-kadang mencari bagaimana agar hadis ini jadi dhaif. Ini kan kurang jujur di dalam mentasih hadis. Jadi kalau sudah tahu hadis ini dipakai oleh kita, dicari siapa yang melemahkan hadis ini. Ada sebagian yang tidak jujur seperti itu, sehingga muncul dari mereka itu tanaqudot, pertentangan. Suatu saat mengatakan hadis ini sahih, di kitab lain mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini sahih di satu kitabnya, tapi di kitab lain adalah hadis dhaif. Sahih dhaif, pertentangan. Dan hadis ini dikatakan hadis perawinya adalah thiqat, bisa bersama. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yattali'ullah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah akan melihat secara khusus, setiap saat Allah melihat. Tapi kalau sudah dikabarkan secara khusus, tentu pandangan atau Allah melihat dengan pandangan khusus. Hari ini Allah melihat kita, saat ini Allah melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah. Setiap saat Allah melihat kita. Akan tapi di saat dikukuhkan dengan satu sabda Nabi atau firman Allah, maka ini adalah penglihatan yang khusus, yaitu ada di malam nisfu Sya'ban. Kemudian di saat itu Allah fayaghfiru li jami'i khalqi, Allah akan mengampuni semua makhluknya. Allah akan mengampuni kita. Sehingga ada pengampunan yang diberikan oleh Allah hadiah, cuma-cuma diberikan kepada hambanya tanpa kita minta. Illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Au musyahin, Allah na'udzubillah, musyahin, orang yang punya kebencian kepada sama. Makanya pangkas kedengkian, pangkas kebencian. Sepanjang Isra Mi'raj, bulan Rajab, kisah Isra Mi'raj selalu kami arahkan khusus membahas tentang membersihkan hati, agar kita tidak punya kebencian kepada sesama. Masih ingat Pak, yang kita hadirkan dalam kisah Isra Mi'raj adalah membersihkan hati. Sayyidina Rasulullah yang hatinya sudah bersih, mau Isra Mi'raj dibersihkan. Sayyidina Abu Bakar untuk bisa menerima Isra Mi'raj dengan bersih hati. Dan ilmu solat sendiri ternyata ilmu membersihkan hati. Maka kalau sudah bersih hati, tidak ada dendam kepada sesama, tidak ada permusuhan kepada sesama, masuk bulan Sya'ban, masuk nisfu Sya'ban, tergolong orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia bukan orang yang musyrik menyekutukan Allah, dan dia juga bukan orang musyahin yang punya kebencian dan kedengkian kepada sesama. Dan hadis yang serupa diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Musa al-Ash'ari, an Abi Musa al-Ash'ari, dari Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw munafiq. Allah akan melihat secara khusus kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah. Maka jaga imanmu, jaga akidahmu, jangan sampai akidah sesat, yang akidah diam-diam kita telah keluar dari iman. Yang kedua adalah munafik, orang yang munafik menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, bergaul dengan orang yang beriman, akan tapi hatinya lebih senang dengan orang yang tidak beriman. Dan kemunafikan adalah halus sekali. Adapun kaidah memahami kemunafikan adalah koreksi dirimu, bukan engkau mengoreksi orang lain, karena kemunafikan adanya di dalam hati. Kita tidak bisa melihat hatinya orang, akan tapi harus kita selalu korek-korek hati kita, kita cermati hati kita. Kenapa kok aku lebih senang dengan budayanya orang kafir? Kenapa aku masih lebih senang berdandan dengan caranya orang kafir? Kenapa kok aku masih bisa terus merenung-merenung? Jangan-jangan aku ini munafik lah. Yang khawatir dirinya munafik akan terbebas dari munafik. Yang khawatir kalau dirinya masuk dalam kemunafikan, maka dia akan selamat dari kemunafikan. Yang hati-hatilah yang selamat. Baik, setelah kemunafikan itu kita pangkas, kebencian kita pangkas, kita jauh dari menyekutukan Allah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Baik, kemudian apa amalan di malam nisfu Sya'ban? Adapun amalan nisfu Sya'ban tidak ada amalan khusus. Boleh amalan apa saja.
Apa saja amalkan, bisa melakukan sholat sunnah, baca Quran dan sebagainya. Di sini kami hadirkan komentar para ulama tentang malam nisfu Sya'ban, tidak perlu kami hadirkan. Kalau sudah ini para ulama hanya sekedar pengukuhan yang kami hadirkan di sini. Tidak usah kami hadirkan di sini, ambil bukunya sendiri nanti dibaca sendiri. Yang jelas begitulah tentang malam nisfu Sya'ban. Adapun amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban bisa kita langsung dengan berzikir-zikir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita berdoa dengan cara bertawassul, apakah tawassul dengan amal soleh atau tawassul dengan orang-orang soleh, tawassul dengan bacaan Al-Quran seperti yang selama ini dilakukan oleh kaum muslimin, para ulama membaca Yasin, tawassul dengan amal soleh. Hadis sahih Imam Bukhari, jangan sampai ada yang mengatakan baca Yasin di malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Dari mana ente tahu bid'ah? Memohon kepada Allah boleh dengan tawassul amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh disepakati, termasuk tawassul dengan orang soleh pun adalah disepakati, kecuali orang yang tidak faham tentang tawassul. Khususnya dengan amal soleh, hadis Bukhari tentang dua orang yang terperangkap di gua kemudian memohon kepada Allah dengan menyebut kebaikan yang pernah dilakukannya, maka batu di gua itu akan disingkirkan oleh Allah, disingkirkan batu perlahan. Maka tawassul dengan amal soleh. Maka seseorang membaca Al-Quran untuk bisa dikabul doanya oleh Allah, sesaat panjang umur, rizki, apalagi husnul khotimah. Ini adalah cara doa dengan membaca Al-Quran. Lah kok Yasin? Ya enggak apa-apa, ente tidak baca Yasin enggak apa-apa, baca Quran utuh juga boleh. Kok susah bener ente ini. Baca Quran juga enggak, orang baca Yasin dilarang. Ini kan orang sakit. Yang enggak hafal Yasin baca kulhu juga boleh itu. Nah, kenapa harus Yasin? Yasin familiar di masyarakat kita. Orang kampung di pojok sana hafal Yasin itu. Dan Yasin Quran atau bukan? Yasin Quran. Siapa yang melarang Yasin? Dan di sana ada memang riwayat, mau nerima atau tidak nerima, riwayat tentang Yasin qalbul Quran, Yasin ini, Yasin ini, Yasin ini. Keutamaan tentang Yasin. Kalau seandainya tanpa ada keutamaan tentang surat Yasin, seandainya tidak ada keutamaan khusus tentang surat Yasin, maka katakanlah Yasin minal Quran, surat Yasin bagian dari Al-Quran. Baca Yasin, kurang tambah surat Al-Baqarah sana. Yasin wal Baqarah. Semoga panjang umur baca. Bid'ah juga, tambah Ali Imran kalau bid'ah. Kalau bid'ah lagi tambah surat An-Nisa. Alah. Ini ada orang akhir zaman memang kerjaannya menghentikan, menjauhkan orang dari ibadah. Kalau sudah begini siapa yang bisa mengatakan bid'ah? Karena amal soleh, baca Al-Quran. Kenapa harus malam nisfu Sya'ban? Maksud ente gimana? Kenapa dikhususkan nisfu Sya'ban? Mengkhususkan nisfu Sya'ban karena kami mengamalkan ini agar kita menghidupkan nisfu Sya'ban. Kok enggak yang lainnya? Oh, yang lainnya ada lagi nanti malam Jumat Yasinan. Menurut ente juga bid'ah juga. Nanti gimana nih? Kita baca Yasin juga. Lah jangan, nah sudah ada Jumat, ada Yasinan hari Selasa kok tetangga sebelah. Bid'ah juga. Ini adalah hamba-hamba Allah yang diuji lidahnya dengan kalimat-kalimat bid'ah. Kerjaannya adalah menyalahkan orang, matanya sudah terakum, nggak bisa melihat kebenaran. Itu musibah karena kedengkian di dalam hatinya. Sudah jelas masalah nisfu Sya'ban, maka amalkan. Yang puasa-puasa, yang punya amalan khusus, dan seperti kebiasaan malam nisfu Sya'ban kita berkumpul di sini karena riwayat tersebut menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan beribadah minimal mabainal isya'aini, antara maghrib dengan isya, atau itikaf di tengah malam. Karena ada pengkhususan di malam nisfu Sya'ban dari Nabi SAW. Nabi keluar ke Baqi mengkhususkan malam nisfu Sya'ban, lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.